Pernahkah kamu melakukan negosiasi dengan gurumu agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Untuk dapat meyakinkan gurumu, kamu pasti mengajukan beberapa alasan yang mendukung permintaanmu tersebut. Nah, begitupun gurumu pasti akan memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengabulkan permintaanmu. Nah, kegiatan yang kamu lakukan itu termasuk bentuk dari negosiasi. Nah, mau tahu lebih banyak tentang teks negosiasi? Yuk simak videonya sampai akhir. Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Phil di sini. Di mana lagi kalau bukan di Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, bagi kalian jangan lupa untuk like dulu dan subscribe. Oke. Jika sudah, Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak dan langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mulai. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai penyesuaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan cara yang baik tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari negosiasi agar mampu mempunyai pemikiran berpikir kritis dan kreatif, serta mampu bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Nah, untuk membekali kemampuan itu, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, mengevaluasi teks negosiasi, ya. Yang kedua, menjelaskan teks negosiasi. Yang ketiga, menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Dan yang keempat, yang terakhir, mengkonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Tahap pertama dalam pertemuan hari ini adalah mengevaluasi teks negosiasi. Nah, pada dasarnya negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, ya. Nah, tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Dan untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk teks negosiasi atau bukan, perhatikan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Yang pertama, itu adalah partisipan. Biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar itu adalah partisipan. Walaupun pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian ada partisipan yang ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah atau pemandu. Selanjutnya, unsur yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, ya. Pihak A ingin seperti apa, pihak B ingin seperti apa. Nah, itu ada dua kepentingan yang berbeda. Yang ketiga unsurnya adalah ada pengajuan atau penawaran, ya. Biasanya ada, itu dia negosiasinya, ya. Ada pengajuan, ada penawaran. Nah, dan unsur yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, ini ya, yang keempat ini sudah ada kesepakatan. Jadi win-win solution bahasa gaulnya, ya kan. Tapi ingat, ketika tidak tercapai kesepakatan, berarti tidak terjadi negosiasi. Ingat ya, tidak terjadi negosiasi jika tidak ada kesepakatan. Itu, awas, perhatikan. Nah, untuk lebih jelas, yuk simak contoh negosiasi berikut. Berapa harga mangga sekolah itu, Bang? 30.000, Pak. Murah. Boleh kurang kan, Bang? Waduh, belum boleh, Pak. Barangnya bagus loh, Pak. Ini bukan karbitan, tapi matang dari pohon. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Lagi musim, Bang. 20.000 saja ya. Wow, primitif. Gimana, Bang? Boleh kan? Waduh, belum boleh, Pak. 28.000 ya, Pak.
biar saya dapat untung buat cicilan mobil saya. Oke deh, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Asal jangan pilih yang besar-besar ya pak, nanti saya bisa rugi. Iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin pak, kalau ada yang busuk boleh tukar pak, semuanya boleh. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya bang. Oke. Nah, dari contoh negosiasi yang tadi yang sudah kalian lihat, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi dari teks negosiasi tersebut ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapa pelaku dalam dialog tersebut ya. Jawabannya jelas, adalah penjual mangga dan pembelinya ya, itu adalah partisipannya ya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut ya kan? Nah, jawabannya, pembeli mengajukan alasan bahwasanya musim ini sedang musim mangga, jadi harga seharusnya lebih rendah. Nah, itu alasannya ya. Lalu apa? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan penjualnya? Nah, lalu penjual apa? Menanggapi, berusaha menolak harga yang ditawar karena harganya tidak bisa masuk ke dalam apa yang dia inginkan. Jadi maksudnya dia menjual mangga ini bukan mangga yang karbitan, tapi mangga yang masak dari pohon. Otomatis dia berani untuk menjual harga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, lalu pertanyaan keempat, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Jelas jawabannya adalah terjadi kesepakatan, walau harga tidak setinggi harapan penjual dan tidak serendah harapan pembeli. Jadi tengah-tengahnya ya, tapi terjadi suatu kesepakatan. Nah, lalu pertanyaan kelima yang terakhir, bagaimana kesepakatan itu terjadi? Nah, penjual mengizinkan bapak itu untuk memilih mangga yang akan dibeli, asal bukan yang besar-besar. Nah, itulah isi dari teks negosiasi yang sudah kalian tonton tadi. Setelah melihat beberapa penjelasan-penjelasan tersebut, kita bisa merumuskan ciri dari negosiasi, yaitu apa? Ciri umum teks negosiasi yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan. Itu cirinya. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Yang kelima, yang terakhir, cirinya adalah mengarah pada tujuan praktis. Itulah ciri-ciri umum teks negosiasi. Selain kita tadi merumuskan ciri-ciri teks negosiasi, hasil dari mengevaluasi teks negosiasi adalah apa? Kita juga bisa mengetahui cara untuk menyampaikan pengajuan penawaran dalam negosiasi. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama itu dilakukan dengan santun, ya, harus dengan santun dong. Yang kedua, tidak menekan atau memaksa pihak lain. Nah, yang ketiga caranya, serta disertai dengan alasan untuk membujuk pihak lain. Nah, itu ya, itu adalah cara untuk menyampaikan pengajuan penawaran dalam negosiasi. Nah, selain itu, adapun syarat-syarat tercapai persetujuan dalam negosiasi. Apa? Yang pertama, saling menguntungkan, ya, win-win solution. Lalu yang kedua, itu adalah kesepakatan yang bersifat praktis dan bisa diterapkan. Nah, itulah adalah syarat tercapai persetujuan dalam negosiasi. Nah, itulah pembelajaran teks negosiasi di tahap pertama ini ya. Nah, bagi kalian masih belum mengerti atau masih bingung, silahkan kalian bisa tonton ulang video ini ya beberapa kali sampai kalian paham. Dan masih tidak mengerti juga, silahkan kalian komentar di kolom komentar ya. Nanti akan dijawab dengan penjawaban yang jelas tentunya. Oke? Sampai di sini dulu, Mister ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat ya, jaga kesehatan, selalu cuci tangan, gunakan masker jika keluar dari rumah, serta jaga jarak. Oke, salam feel us, semangat, juang, berkarya. Thank you.